Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Babe Singga balik lagi nih. Nemuin lulu pade. Kembali lagi seperti biasa. Yang udah gue bawain kemarin dulu cerita itu kita lanjutin. Jangan separoh dong. Cuma kemarin emang kagak pakai visual ya, pakai voice aja, voice gaya-gaya radio gitu. Cuma kali ini kembali lagi mengeksplor dengan video ya. Kemarin Dul Ceta udah ngomong sama emaknya kalau dia mutusin berhenti kerja. Dari kerjaan apa? Kerjaannya bantuin jaga toko Babe Saim. Karena Dul Ceta diimpiin nama babenya kudu ngelanjutin nuntut ilmu. Bukan langsung kerja aja begitu. Kata dalam impiannya. Dan itu ganggu pikiran Sidul sehingga Sidul kepikiran tuh. Akhirnya dia mutusin kalau dia mau berhenti kerja. Udah ngomong sama mamanya, sekarang giliran ngomong sama Babe Saim yang punya toko. Yang kebetulan hari itu hari Selasa jadwalnya Babe Saim dateng ke toko dan ketemulan tuh hari di toko sama Babe Saim. Tapi saudare, Sidul nih kagak dapet kesempatan buat ngomong. Karena begitu Babe Saim dateng langsung ngeliat kerjaan Sidul, puas banget dia. Dul, gua kagak sangka anak temen gue jago dagang, mana jujur orangnya. Nih lu lihat gua kagak pernah dapat keuntungan ame ngejual barang selama seminggu segede ini. Lu aja nih yang bisa kayak begini. Dalam kondisi kayak begitu gimana sih Dul mau cerita? Kalau dia mau keluar berat banget hatinya. Tapi dia kudu ngomong. Akhirnya dia ngomong sama Babe Saim. Tapi bukan di situ ngomongnya. Beh, termalam di mana Be? Ada di rumah Be? Kata si Dul. Ada di rumah gua kagak kemana-mana Dul. Ayo menumpang ngopi rumah Babe. Ntar malam. Jam berapa kira-kira Be? Ya udah habis sisa aja lu datang ke rumah gua. Ntar gua bikinin teh sama apa tuh makanan tuh. Pokoknya ntar gua tanya bini gua dah. Dia adanya apaan? Babe paling bisa. Wah iya dong. Tamu istimewa mau datang kudu gua istimewain. Begitu kate Babe Saim. Make Babe Saim pulang nggak berapa lama. Sidul juga pulang ke rumah. Di rumah nih emaknya udah nungguin ceritanya si Dul. Dul gimana lu udah ngomong belum sama Babe Saim begitu kira-kira? Emaknya ngarepin si Dul pulang kira-kira si Dul udah ngomong belum sama Babe Saim gimana tanggapannya dia mau berhenti kerja. Begitu. Dul pulang ngetok pintu. Si Dul mukanya belum berubah. Dul muka lu belum berubah Dul. Emang apa mak? Ya gue kan kenal banget anak gue. Emang mah belum ngomong ya sama Babe Saim. Emang apa lo belum ngomong sama Babe Saim? Lagi Babe Saim datang ke toko cuma nyeritain aja. Kerjaan lu bagus, ini dagangnya banyak. Pokoknya gitu dah. Kagak sempet kagak bisa ngomong mak pada saat itu. Terus gimana? Ya ntar habis sisa ke rumahnya dah. Udah janjian sih. Ntar habis sisa ke rumahnya. Ke rumah Babe Saim. Pengen ngomongin mak. Biar gimana kudu ngomong mak. Maka Sidul mandi siap-siap. Udah gak berapa lama ada suara beduk. Yang Ayah ceritain kemarin tuh kalau maghrib. Beduknya panjang. Tak 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 tak. Duk 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 duk. Tak 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 tak. Duk duk duk. Begitu. Yang didengar kedengeran dari rumah Sidul. Cuma beduk aja ya. Karena azan waktu itu belum ada stoa. Belum ada speaker. Belum ada pengeras suara. Sidul habis maghrib kagak pulang. Dia nyambung sampai Isa baru dia pulang. Ditawarin makan sama mamanya dia kagak mau juga. Mak Dul makan dulu apa? Enggak ada mantar aja pulang dari tempat Babe deh. Belum tenang mak belum ngomong kata Sidul. Ya udah terserah lu dah Dul kata emaknya. Makanya ditutuplah tuh makanan pakai tutup saji di atas meja. Sidul berangkat ke rumah Babe Saim. Perjalanan dari rumah Sidul ke rumah Babe Saim memang rada jauh sekitar 500 meter.
500 meter ngelewatin kebon. Ya ngelewatin beberapa rumah orang, cuma rumah orangnya jarang-jarang udah gitu. Jarang juga yang punya lampu patromak ya. Abang Po, bicara penerangan zaman dulu di rumah itu ada namanya lampu gembreng yang rada gedean. Nah yang kecilan namanya pelita. Orang Pondok Pinang tuh ngomong. Nah yang gede kalau buat di ruang yang agak gede dikit pakai patromak. Bahan bahannya minyak tanah. Tiga-tiganya minyak tanah. Sama satu lagi nih sidul jalan ke sono belum punya senter. Zaman dulu pakai senter udah. Pakai baterai. Itu baterai kalau habis dijemur lagi. Gue juga bingung. Kok baterai dulu dijemur ya? Apa hubungannya ya? Habis dijemur dipakai lagi hidup lagi. Gak tau lah pengaruhnya hukumnya apa. Pokoknya kecas aja. Mungkin nyimpen tenaga matahari kali ya. Sidul datang ke rumah Babe Saim pakai ada yang ngomong obor. Ada yang ngomong colen. Ya. Ada lagi bahasanya apa itu ya? Pokoknya itu pakai colen, pakai obor. Datanglah tuh biasa tuh obor dari bambu rada kecil. Kalau anak kecil dulu bikinnya nih bicara penerangan di jalanan, anak-anak pada jalan apalagi kalau malam takbiran atau malam-malam pawai dia pakai batang pohon paya sama diisiin minyak tanah, dikasih sumbu, sumbunya ya kain-kain yang udah kagak kepake dah tuh ya. Sampailah Sidul ke rumah Babe Saim yang emang udah nunggu. Dul masuk aja Dul, sini Dul. Kalau di luar gua apa ya? Gua takutnya ada orang lewat mampir jadi omongan kita mencar lagi. Kita kan urusan bisnis ini kata Babe Saim. Paling bebas bisa Babe Saim deh ya. Masuklah di dalam Sidul di dalam ke rumahnya itu ya rumahnya itu. Rumah Babe Saim gede kagak kecil kagak ya sedang lah ya cuman bersih banget karena emang kagak ada anak kecil yang anak kecil kalau datang ke rumah Babe Saim tuh ponakannya lah ya ponakannya suka datang. Babe Saim sama bininya demen banget tuh kalau ada anak-anak kecil nya dipanggil lah bininya Babe Saim sama Babe Saim lu beli apaan itu buat Sidul tadi bikin apaan. Ya mau ini emang ada kue dongkal aja lah ya. Sidul dimasakin kue dongkal rupanya ama bininya Babe Saim. Ngobrol lah Sidul sama Babe Saim. Nah Sidul ini susah banget mau cerita karena Babe Saim aja yang mau cerita nih. Lu tahu nggak pas gua kagak ke toko gua ngapain? Gua miara kambing dulu noh di belakang. Lepan terus lupa mau pasar. Ya iya gue mau nanam puhunan apa aja gue tanam kagak hidup dulu. Tangan gue panas kali ya tangan pedagang. Gue nih pengen miara kambing nih. Gue udah bikin kandang kambing no di belakang. Ya besok gue udah mulai belanja kambing dah. Sidul makin berat aja mau cerita ya udah habis cerita apa namanya. Sidul dagangnya cakep. Sekarang dia cerita dia mulai usaha dagang kambing. Mana udah bikin kandang gimana Sidul mau cerita. Akhirnya Sidul dipotong lah cerita Babe Saim itu. Beh terus terang beh kesini aja pengen ngomong. Lu pengen ngomong apa dulu? Gue kira lu pengen gue dengar cerita doang. Kata Babe Saim. Ya gak kagak begitu beh pengen ngomong. Beh 2 hari yang lalu ayah diimpiin Babe Aye ya dia ngomong dalam impian ya nggak tahu tuh malaikat berbentuk Babe Aye apa Babe Aye yang datang ke situ pokoknya intinya Aye suruh nurusin sekolah suruh nurusin belajar suruh nurusin ngaji suruh nerusin ngedalemin agama bukan dagang begitu be makanya Aye kesini terus terang Aye pengen ngomong sama Babe, minta nasihatnya ini Aye pengen mundur dari kerjaan ini be. Abang Po kebayangkan ya Babe Saim lagi minum begini. Apaan dulu begitu. Kebetulan tenggorokan kering jadi kita bisa contohin gitu ya. Apaan dulu.
Lu mau keluar ya? Beh, sebetulnya saya pengen ngomong tadi siang. Cuman babe, saya juga kagak pengen matahin omongan babe yang lagi enak cerita. Tadi juga dari tadi saya pengen ngomong. Saya juga nggak mungkin matahin babe yang lagi cerita enak gitu. Tapi ini kudu saya sampai nama babe. Jangan sampai saya berhenti kagak ngomong begitu kata Dul cetak. Dul, bagi bergaruk-garuk kagak gatel. Lu serius Dul? Mau berhenti? Ya iya be. Tapi ini si Dul ya ngomong sekarang. Berhentinya juga bukan besok be. Bukan. Enggak ujung-ujung ya berhenti. Ninggalin babe kagak. Dul cobain cari gantinya. Babe miara kambing aja. Nanti sambil jalan Dul coba cariin gantinya be. Kan dari kemarin juga sebetulnya kalau kita kagak cocok, babe boleh nyari yang lain. Tapi ini babe cocok sama saya ya. Ya saya juga kagak bisa nolak lagi. Itu kerjaan enak banget lagi, empuk banget dagang. Cuman emang ayo dipesenin jangan dagang dulu. Mungkin ada waktunya kali ya. Nah sekarang Ayo masih disuruh belajar. Ayo juga ngomong sama Aye be. Semenjak Aye fokus jualan, kebintal juga urusan sama emak saya. Emak saya serba salah, saya juga serba salah. Pas saya ngomong sama emak saya, gue Dul terserah lu lah Dul. Begitu, sebenarnya juga kalau lu seharian di sono pulang malam begitu lu kagak ngeroin gue juga keberatan begitu kata emaknya si Dul. Terus Dul, mau lu gimana jadinya? Ayo mau mundur be, cuman babe jangan takut. Ayo sekarang bilang sekarang besok berhenti kagak. Kita cariin dulu gantinya. Saya coba ngajuin berapa nama sama babe. Ntar kira-kira yang babe cocok baru ayah ajarin. Ayah training dah ya. Kayak orang-orang sekarang training dah. Begitu. Kagak berapa lama dia ngomong kayak gitu. Itu lampu patromak yang tadinya terang ngeredup. Nah, Dul, tuh patromak kurang angin. Kate babe Saim memecah kondisi. Tolong Dul pompain. Ya si Dul. Abang Po, begitu tuh zaman dulu. Kalau kita lagi terang-terang begitu, lampunya tiba-tiba redup, kita turunin, kita kompa dulu. Trok, tambahin angin dah. Begitu, jadi ditaruh lagi di atas. Rumah Babe Saim itu nggak kecil, nggak gede. Di dalam rumahnya, di dalam kamarnya itu lampunya pelita. Di dapurnya lampu gembreng, lampu pelita cuma agak gede dikit. Kalau sore kita tuh dulu ngapain? Ngebersihin itu corong lampu. Hati-hati banget ya nyucinya. Sama kalau lagi sore itu biasanya kita nyari pirtus. Biasanya siang lah ya kita nyari pirtus buat ngidupin itu lampu patromak. Dul, kate Babe Saim. Lu jangan pulang dulu Dul. Gue pengen cerita tentang baba lu nih. Tapi kagak sekarang Dul. Karena ini video durasinya udah panjang. Kita ketemu di video besok. Gue ceritain gimana perjuangan babe lo. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa nih yang belum subscribe. Kita ketemu di cerita Dul Cetak besok. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.